الحمد لله الذي نور قلوبنا بالهدى والأولاد، الذي أرحمنا بالمغفرة والأبناء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان الذي أفضلنا على سائر المخلوقات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى جميع أمته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين يتمسكون بسنته ودينه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الأولاد غاية كل الآباء والأبناء والأمهات، وأمان لكل المجتمع، واكبر الأمانات من الله ما عندكم من الأولاد والأحفاد. فأحسنوا تربيتهم وهذبوا أخلاقهم وعلموا بما ينفعون به في دينهم ودنياهم وآخرتهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأباه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال أيضا: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh keindahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang patut kita jadikan suri tauladan dan contoh yang baik dalam keluarga setiap muslim. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tentunya sudah mengetahui bahwa segala pemberian Allah terhadap manusia merupakan amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, baik pemberian itu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhannya maupun segala sesuatu yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki yang berlimpah, dan di hari pembalasan rezeki itu pun akan dipertanyakan dari mana kita dapatkan dan kemana kita gunakan. Tubuh yang sempurna ini pun tidak luput dari pertanggungjawaban. Setiap anggota tubuh akan ditanyakan tentang apa saja yang telah dilakukan. Begitu pula dikarenai seorang anak, kelak akan ditanya bagaimana kita mendidik anak tersebut. Apakah amanah yang Allah titipkan kepada kita itu hanya membuat kita lupa dan terhadap zat yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anak merupakan amanah Allah yang harus dijaga. Kebanyakan orang tua sudah merasa senang melihat anaknya berhasil, sukses dalam studi dan lain sebagainya, sementara kewajiban-kewajibannya terhadap Allah dilupakan. Hal-hal yang berkaitan dengan kesuksesan dunia begitu diperhatikan, sampai orang tua lupa mengajarkan pendidikan agama terhadap anaknya. Orang tua lalai mendidik anaknya dalam melaksanakan sholat. Perkembangan anak tersebut dari waktu ke waktu membuat dia lupa kewajiban sebagai orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan umat Islam. Alangkah baiknya jika kita menengok kembali rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mendidik keluarganya dalam beribadah kepada Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'i sab'i sinin, wa dhribuhum 'alaihi wa hum abna'i 'ashr, wa fariqu bainahum fil madaji'." Perintahkanlah anak-anak kalian melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak melaksanakan sholat pada saat umur mereka 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Sekarang mari bertanya kepada diri sendiri, selama ini pernahkah orang tua menyuruh dan mengingatkan anaknya untuk melaksanakan sholat? Pernahkah seorang ayah memukul anaknya karena umurnya sudah menginjak 10 tahun sementara sholatnya masih belum sempurna?
Anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada manusia. Tergantung dari kita bagaimana mendidik anak tersebut. Dengan pendidikan apakah anak tersebut dibesarkan. Kelak di hari kiamat, amanah tersebut akan dipertanyakan. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat bahwa ketika seorang tua selangkah lagi memasuki surga, tiba-tiba terdengar satu protes yang tidak lain berasal dari anaknya sendiri. Anak tersebut mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ini sungguh tidak adil. Mengapa orang tuaku dimasukkan ke dalam surga dan Engkau membiarkan aku di dalam neraka? Sewaktu di dunia, ayahku sama sekali tidak pernah menyuruhku sholat. Ketika aku bersalah, ibuku tidak pernah menegur dan menasihatiku." Pengaduan anak tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tua yang tadinya tinggal selangkah lagi menjadi penduduk surga, kini kenyataannya berbalik dan dimasukkan ke dalam neraka disebabkan kelalaiannya dalam menjaga dan mendidik anaknya. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hari kiamat kelak. Seorang ayah adalah pemimpin dalam keluarganya, dan pemimpin harus memberi contoh yang baik kepada mereka yang dipimpin. Seorang ayah harus mampu mengajak keluarganya untuk selalu melakukan ketaatan. Begitupun juga ia harus bisa mencegah keluarganya ketika telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sisaan api neraka. Keluarga adalah kelompok terkecil di dalam masyarakat. Namun kelompok terkecil ini sangat berperan dalam membenahi akhlak suatu bangsa. Karena setiap orang dibentuk dalam pendidikan keluarganya, rusak dan baiknya akhlak itu suatu negara tergantung dari setiap keluarga yang terdapat di dalam negara tersebut. Ingatlah, kita akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka sungguh kami akan membukakan bagi mereka pintu berkah dari langit dan bumi. Dalam setiap hal kita selalu mengharap berkah, agar apa yang kita lakukan itu punya arti dan bermanfaat. Keberkahan dari Allah akan menyelimuti kita jika kita hamba-hambanya selalu taat menjalankan perintahnya dan menjauhi serta tidak mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah telah memberkahi penduduk suatu negeri, maka keamanan, ketentraman, dan kedamaian selalu mereka dapat rasakan. Rezeki yang didapat pun penuh berkah dan selalu mencukupi kebutuhan, sehingga makanan dan minuman yang mereka konsumsi menjadikan mereka semakin giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya makanan dan minuman itu pun dapat melahirkan keturunan-keturunan yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta taat kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyelimuti kita semua dengan keberkahnya, sehingga tidak ada langkah, gerakan maupun amal yang kita lakukan melainkan membawa kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله Alhamdulillahi wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh.
العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشيوخ المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بين هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون